Saya mau tanya ke KPU RI ya. Tadi kan disampaikan kalau salinan ijazah diumumkan ke publik. Itu betul tuh? Saya mau tanya ulang deh. Iya. Salinan ijazah? Iya. Perang syarat calon. Ya, kalau CV terus kemudian jejak rekam, lalu kemudian profil akademik itu kan memang diumumkan ya. Nah, perangkatnya apa? Ya, menarik tuh. Baru kali ini kita tahu ya bahwa ternyata KPU membuka dokumen-dokumen. Nah, pertanyaan kami terkait dengan untuk verifikasi itu. Nah, kita yang ingin tahu apakah termasuk salinan ijazah itu juga dibuka kepada publik? Iya, dibuka. Nah, dengan demikian berarti perdebatan kita kemarin bahwa salinan ijazah itu tertutup atau dikecualikan jadi gugur karena sudah diumumkan ke publik. Tapi sepertinya tidak seperti itu ya yang kita ingat ya. Misalnya segini Ibu, UGM menganggap itu tertutup salinan ijazah, tapi KPU kan ternyata tidak menganggap tertutup walaupun salinan ijazah yang diberikan ke MABI ditutup, ada 9 item yang ditutup. Jadi ini konsistensi bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, soal proaktif dan soal inaktif. Proaktif itu begini, mungkin masyarakat juga tidak terlalu antusias atau terlalu ingin tahu jika memang figurnya tidak kontroversial. Jadi tidak bisa inaktif hanya menunggu respon masyarakat. Sebagai petugas yang diberi kewenangan untuk memeriksa dokumen-dokumen, seharusnya proaktif. Minimal ada apalagi cuma presiden, gubernur kan nggak banyak untuk melakukan verifikasi secara proaktif, tidak harus nunggu tanggapan gitu. Karena kan memang itu full time job. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Ini sekali lagi sama waktu pertanyaan saya soal KPU Surakarta. Jadi kalau kita baca di PKPU yang berkaitan dengan tahapan pemilu, itu kan ada tulisan. Salah satu tahapannya adalah KPU melakukan verifikasi untuk kebenaran, gitu ya. Kalau kita baca di tahapannya gitu ya, di tahapan pemilu. Dan tahapan pemilu itu adalah bagian diatur dalam PKPU, peraturan gitu. Dalam posisi sehingga saya sebenarnya berkepentingan yang hadir itu adalah komisioner. Karena ini kan diletakkan pada tugasnya komisioner sebenarnya. Kenapa? Apa alasan mereka menyatakan bahwa itu yakin tidak ada masalah? Saya ingin memberikan data sekali lagi gitu ya. Tadi saya sebut 60%. Kalau kita baca di media gitu ya. Ini diantara dikutip kemudian Persindo. Ada mafia ijazah palsu itu mencetak sampai 500-an ijazah palsu. Hanya satu mesin. Dan itu termasuk salah satu universitas yang diduga dicatut namanya adalah UGM. Jadi ini penting gitu loh. 500 ijazah palsu dicetak dan ini dibongkar oleh Polda gitu. Jadi maksud saya adalah, dan ini terjadi di 2015 Pak. Ini sudah valid gitu loh. Maksud saya adalah pada posisi itu sensitivitas tanggung jawab lembaga negara untuk memastikan kandidat itu tapi ijazahnya seperti apa. Kan tidak bisa kita menyatakan bahwa yang bisa menyatakan yakin itu hanya majelis. Ketika saya yakin ini baik atau tidak baik kan tidak ini gitu. Karena tahapannya itu ada di situ. Nah, sehingga saya berkepentingan sebenarnya adalah pada posisi di tim kami yang melakukan verifikasi itu kan sebenarnya adalah komisioner gitu ya. Satu perbandingan majelis bahwa verifikasi faktual dalam pemilu legislatif yaitu DPD itu sangat ketat sekali. Saya kebetulan adalah profesi saya pemantau pemilu. Sehari-harinya adalah pemantau pemilu. Itu kemudian bahkan bersama tim Bawaslu tim kami di lapangan sampai ke pelosok desa, melewati laut, melewati gunung gitu ya, hanya mencari satu sosok KTP kepada orang yang memberi dukungan kepada kandidat DPD. Atau kalau kepala daerah perseorangan itu lakukan verifikasi. Kok ini ada capres tidak lakukan verifikasi faktual? Ini yang menurut saya ada tidak equal. Tapi sekali lagi adalah ini bukan soal ini ya, perdebatannya bukan pada posisi salah dan benar, tapi dia pada posisi ada pengabaian tugas yang akhirnya keluar adalah seperti sekarang ini. Itu. Ya baik, sebelum ke majelis lain, saya ingin tanya lagi KPU RI di 2019 itu kan ada 2 paslon ya? 2 paslon ya, berarti 4 orang ya? Iya. Presiden dan wakil presiden itu 4-4-nya diumumkan ke publik semua? Iya. Informasinya? Iya.
Bu Ketua, saya mau tanya ke KPU RI ya. Tadi kan disampaikan kalau salinan ijazah diumumkan ke publik, itu betul tuh? Saya mau tanya ulang deh. Iya. Salinan ijazah. Iya. Perang- Dokumen syarat calon. Ya, kalau CV terus kemudian jejak rekam, lalu kemudian profil akademik, itu kan memang diumumkan ya. Nah, perangkatnya apa? Perangkatnya misalnya ada, kalau zaman dulu tulisannya apa? Mading ya, majalah dinding. Atau apa. Kalau di ini apa namanya? Saya mau pakai istilahnya Bapak. Ya, di website KPU. Di website KPU, Iya. termasuk salinan ijazah. Ya, seluruh dokumen syarat calon dalam konteks pencalonan. Ya ini saya ulang lagi nih. Salinan ijazah itu tayang atau hanya kepada tim ses? Seingat kami tayang. Jangan seingat kami Pak. Izin. Iya, tayang. Bisa dikasih lihat sekarang. Contohnya bisa tim yang di belakang kasih lihat contoh tayangnya. Ini karena majelis tidak boleh punya interpretasi sendiri ya, tapi ini jadi fakta persidangan kalau memang ada keterangan seperti itu. Karena betul tadi kalau misalnya salinan ijazah itu tayang di perangkat layanan informasi secara luas dan bukan terhadap tim ses gitu ya. Nah, kalau gitu ya selesai semua, kita nggak usah sidang, bahasanya gitu. By default secara empirik berarti itu sudah terbuka, atau ada yang terbatas ketika ada permintaan, karena di kategori kita itu kan ada informasi publik tersedia setiap saat, dia hanya diberikan pada saat ada permintaan. Tapi kalau keterangan baru, saya bilang keterangan baru ya Bu Ketua ya, karena sebelumnya belum pernah ada nih keterangan dari KPU RI, DKI, Surakarta maupun dari UGM bahwa itu pernah ditayang secara berkala dalam kategori informasi publik berkala, berarti di website scan ijazah. Coba ini jadi hal penting nih. Saya kasih kesempatan karena majelis ingin itu betul-betul munculnya dari badan publik. Jangan sampai ada interpretasi yang muncul dari pihak termohon ataupun pemohon yang tidak terverifikasi gitu. Saya coba dibantu timnya. Saya mau majelis ingin lihat apa betul memang scan ijazah, salinan ijazah itu tayang khususnya untuk register ini, berarti Pak Joko Widodo. Izin. Iya, nggak apa-apa. Majelis izin, Ya. di perkara sebelah kami juga sebagai termohon, jadi kami izin satu orang untuk bisa keluar untuk mewakili UGM. Silakan, satu orang ya. Oke. Baik, terima kasih majelis. Ya, sekali lagi informasi publik terbuka itu kan ada yang berkala, ada yang tersedia setiap saat. Kita mau memastikan jawaban yang dimaksud KPU itu yang berkala atau yang tersedia setiap saat. Boleh? Silakan Pak. Jadi berdasarkan pasal 11 ayat 3 Peraturan KPU nomor 22 tahun 2019, bahwa setelah KPU menerima dokumen syarat pencalonan, KPU mengumumkan dokumen yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon. Nah, ini untuk mendapat tanggapan masyarakat. Memang sehingga nanti berkaitan dengan pasal 31 tadi, bahwa dalam hal terdapat tanggapan masyarakat terhadap dokumen yang sudah diumumkan, maka KPU melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Nah, memang ada klausul di dalam daftar riwayat hidup bakal pasangan calon itu menyatakan bersedia atau tidak bersedia diumumkan. Nah, sehingga dalam konteks itu pasangan calon telah menyetujui atau bersedia dokumen syaratnya diumumkan. Dalam konteks pemilu legislatif pada saat itu ada beberapa calon anggota DPR yang menyatakan tidak bersedia
dokumennya diumumkan, sehingga KPU juga tidak mengumumkan dokumen syarat calonnya. Tapi dalam hal si calon menyatakan bersedia, maka KPU mengumumkan syarat calon tersebut secara terbuka untuk mendapat tanggapan masyarakat. Itu pun dalam konteks tahapan yang memang sudah ditentukan, Pak. Jadi tidak terus menerus, tapi dalam konteks waktu yang telah ditentukan dan telah diatur dalam tahapan pencalonan itu sendiri, dalam hal ini untuk memperoleh tanggapan masyarakat. Demikian. Ya, sekali lagi majelis hanya membahas register akwo. Register akwonya apakah pada saat pilpres yang diikuti 2 kali oleh Bapak Presiden Joko Widodo waktu itu, yang saat itu masih menjadi calon, salinan ijazahnya tayang di instrumen layanan informasi publik berkala, yaitu website. Kalau ada, mohon ditujukan. Gitu. Jadi itu yang mau kita periksa. Begitupun kalau misalnya dianggap kalimat tadi dianulir, ya, dianulir berarti bukan untuk publik. Ini kita kasih kesempatan gitu, sehingga tidak jadi kesimpulan baru. Kalau memang ternyata itu tayang di website, ya sebagian persoalan kita sudah punya jawaban gitu. Coba dibantu oleh tim, silakan. Jadi kita sudah tidak bicara teks peraturannya lagi, tapi secara praktek apa betul pernah tayang seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak sebagai wakil kuasa di KPU RI. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.